MUI ini guys tiba-tiba keluarkan statement bahwa menghina Tuhannya agama lain itu tidak diizinkan. Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad pasti ketawa dengarnya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Kita akan membahas kembali seputaran statement apapun yang berkaitan dengan Kristen, dan kita berusaha untuk mendefense dengan argumentasi-argumentasi yang benar. Nah, kali ini ada keluarkan statement lagi, yaitu MUI ya, di mana dia mengeluarkan statement bahwa menghina agamanya orang atau menghina Tuhannya agama lain itu tidak diizinkan dalam Islam. Nah, apa yang dikatakan MUI ini jelas ini respon terhadap Ferdinand Huta Heian yang kena skandal katanya menghina agama yang dipikir agama Islam, padahal dia sendiri Islam ya guys. Nah, mengingat ada kesalahpahaman itu, maka MUI mengatakan bahwa tidak diizinkan untuk menghina Tuhannya agama lain. Benarkah demikian? Ya, kita langsung bahas saja. Dikatakan di sini dalam berita Detik News ya, dikatakan MUI respon Ferdinand mualaf, Islam tak izinkan hina agama lain. Ini lambang MUI. Dan di sini kata IG, dia merespon dengan mengatakan Somad, Rizik, Bahar Smith, Waloni tertawa melihat MUI ini. Maksud lo, ini sebenarnya sindiran halus yang disampaikan oleh kata kita IG kepada MUI guys. Kenapa? Karena waktu itu ketika Abdul Somad, Yahya Waloni dan konco-konconya menghina agama lain atau menghina Tuhannya agama lain, gak ada respon sedikit pun. Entah respon itu mengatakan bahwa itu tindakan yang tidak diizinkan, tidak ada. Justru kesannya mereka membela orang-orang ini. Tapi begitu Ferdinand Huta Heian menyampaikan itu dan kemudian karena salah paham dipikirnya dia Kristen, kemudian dikeluarkanlah statement demikian bahwa dilarang untuk menghina agama lain atau Tuhannya agama lain. Dan ini semacam telat ya. Kenapa nggak dari dulu-dulu disampaikan? Atau bisa jadi memang MUI sudah mulai berubah ya, sudah mulai ke arah-arah yang benar gitu, melarang menghina Tuhannya agama lain. Kita langsung masuk ke statementnya ya. Dikatakan di sini menurut Ziyad, kasus yang dihadapi Ferdinand Huta Heian dapat dijadikan edukasi masyarakat tentang kehati-hatian dalam wilayah agama. Pengakuan Ferdinand sebagai mualaf menurut Ziyad sepatutnya ditunjukkan dengan sikap saling menghormati. Sebenarnya statement ini juga harus disampaikan kepada itu tuh YouTuber-YouTuber yang dia suka hina-hina Kristen dan juga Tuhannya Kristen, sampai sekarang masih dipelihara. Sampai sekarang masih aktif aja untuk menghina dan aman-aman saja. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi yang jelas faktanya saat ini aman-aman dan bahkan MUI nggak menertibkan itu. Kita lanjut ya. Jika benar dia sudah menjadi mualaf, tentu perilaku kemualafannya itu ditunjukkan. Biasanya orang yang mualaf tingkat keseriusannya dalam memeluk agama yang baru itu, yang dianutnya sebagai mualaf menjadi muslim, akan tampak kemuslimannya, keislamannya, menghormati keislamannya, tuntunan ajarannya biasanya masih kuat, ucapnya. Mungkin ini kecuali Ustadz Yahya Waloni, kecuali Agustan, kecuali Nandar dan lain-lain ya. Karena ternyata kalau dilihat kemualafannya pun gak jelas. Dan dari mulutnya hanya keluar apa? Hinaan kepada Kristen aja. Gak perlu saya kutip statementnya, udah banyak banget. Silahkan cek sendiri. Dalam YouTube banyak guys. Selanjutnya, jika sudah terjadi dia mualaf, saya sungguh menyayangkan apa yang dia lakukan dengan cara semacam itu. Gak patut. Penghinaan itu gak patut katanya. Ya mudah-mudahan gak patut beneran lah ya. Dan statement ini diterapkan kepada semua, gak cuman Pak Ferdinand tapi yang lain juga. Dikatakan lebih jauh, Ziyad menegaskan Islam tidak mengizinkan umatnya menghina Tuhan agama lain. Ziyad menuturkan dalam Al-Quran pun dijelaskan soal itu. Fix ya, berarti tidak boleh menghina agama lain dan Tuhannya agama lain, fix. Jadi kalau masih ada yang menghina dan lain-lain, berarti itu berurusan dengan MUI. Ingat ya,
Selanjutnya, apapunlah pernyataan dari Pak Ferdinand, maka kami misalkan dari ajaran Islam itu tidak mengizinkan pemeluknya menghina atau melecehkan Tuhan yang menjadi keyakinan agama lain. Makanya dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan, janganlah kamu mencela Tuhan-Tuhan yang disembah agama lain, sebab mereka akan mencela Tuhanmu dan melampaui batas, paparnya. Nah ini ya kalau memang ajaran gitu ya bagus dong. MUI mungkin nggak cuman ngurusin soal makanan dengan cap stempel halalnya deh. Kayaknya juga harus mengurusi berkas-berkas dari ustadz-ustadz yang memang tidak menghina mencela agama lain, kan gitu. Supaya lebih enak lah. Daripada kasus begini berulang-ulang, toh juga ujung-ujungnya dihukum ringan ya, 5 bulan doang gitu. Padahal kasusnya banyak banget. Tapi hanya satu statement, kadang-kadang yang lain dari agama Kristen kena 2 tahun atau 5 tahun, kan kurang fair gitu. Memang mendengar hal ini tentunya saya yakin juga Pak Yahya Waloni pasti ketawa lah. Dikatakan di sini Yahya Waloni ya, dianggap melakukan penistaan dua agama sekaligus. Netizen resah dan desak agar Yahya Waloni dituntut hukum. Itu karena apa? Memang Bapak ini kan kena skandal penghinaan ya. Ternyata itu nggak sesuai dengan MUI ternyata kalau memang kayak gitu. Selanjutnya, Abdul Somad dipolisikan atas dugaan menista agama. Pak Somad juga pernah menghina agama lain gitu, menghina Tuhannya agama lain. Dan waktu itu memang gak ada respon dari MUI juga. Mungkin kalau dengar statement dari MUI ini, Pak Somad ketawa-ketawa aja sih kali ya. Wah, dibilang gak boleh tapi padahal sebenarnya boleh. Mungkin kayak gitu. Karena apa? Karena praktisnya, faktanya memang Pak Somad melakukan itu dan sampai sekarang nggak ada proses hukum sama sekali. Dan panutannya ini yang mungkinnya diikuti ya, diikuti sama si Rizky, diikuti sama Nandar, diikuti juga sama Agustan untuk suka-sukanya menghina agama Kristen gitu. Tapi kami sih santai aja, nggak apa-apa sih, hina-hina aja. Kita akan balik dengan argumentasi yang benar dan gak baper. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.